Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Sebelumnya Michan mau bilang nih sama kalian buat stay safe ya. Oke, langsung aja di sini Michan akan menceritakan cerita yang berjudul Kuyang. Cerita ini ditulis oleh Kalong dan kalian bisa kunjungi langsung ya tweetnya di @cerita_setan. Ciao, daripada lama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kuyang bagian yang pertama. Sudah 1 tahun, aku bertugas sebagai penyuluh ikan di sebuah desa nelayan. Desa yang berada dekat dengan muara laut. Penduduknya tinggal di sepanjang pantai, dan di belakang rumah mereka terhampar tambak yang sangat luas. Walau pada awalnya tugas itu sangat berat bagiku, bagaikan terdampar di pulau antah berantah, namun tetap aku jalani. Penduduk di desa ini mayoritas memakan ikan dan sagu, jadi sangat jarang aku menemukan sayur-sayuran di sini. Sedangkan aku yang asli orang Bandung tidak terbiasa memakan sesuatu yang berbau amis. Di sini, jika malam tiba, hanya lampu kapal yang menerangi desa, karena listrik belum masuk ke daerah ini. Jalur antar desa pun terhubung menggunakan kapal kecil. Jarak antar rumah yang satu dengan yang lainnya lumayan berjauhan. Bahkan azan saja tidak pernah terdengar. Mungkin malah tidak ada musola di desa ini, membuat aku yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan jauh dari keluarga merasa tambah kesepian tinggal di sini. Dinas Perikanan mengirimkan seseorang untuk mendampingiku selama di sini. Setelah beliau tahu kalau aku asli orang Bandung. Namanya Aying, seorang pria, anak asli kampung tersebut. Seseorang yang memiliki kemauan keras untuk memajukan kampung halamannya. Aying mendapat beasiswa pendidikan dari pemerintah daerah. Usianya kurang lebih hampir sepadan dengan adikku di kampung. Pak, kalau di Bandung saat bulan purnama suka ada kegiatan apa aja? Tanya Aying sembari mengoleskan getar damar untuk menambal kapal yang bocor. Kalau di pesantren biasanya suka baca sholawat sambil main musik sederhana. Jawabku sambil membantu Aying mengorek punggung kapal agar mudah ditambal. Mau nggak Pak melihat pesta kembang api? Tanya Aying sambil tersenyum aneh. Memang ada pesta apa nanti malam? Dan di mana lokasinya, Ying? Tanyaku penasaran. Karena selama aku di sini belum pernah mendengar ada acara ataupun melihat hiburan apapun, kecuali jika aku pergi ke kota. Itu pun harus menempuh 2 hari 1 malam perjalanan menggunakan kapal. Nanti malam ada pesta Pak. Kalau nggak ketiduran kita nonton ya, kata Anying tetap dengan senyum yang misterius. Seperti biasa, setiap habis maghrib aku membaca Al-Quran sembari menunggu waktu isya tiba. Aku yang sedikit agak peka merasakan sesuatu yang menjanggal, namun selalu kuabaikan. Setelah selesai sholat isya, aku pun keluar rumah. Di luar sangat gelap. Angin pantai yang biasanya kencang, kini agak melambat. Dari kejauhan, tampak kelap-kelip lampu kapal nelayan. Kuusap tengkuku yang sedari tadi serasa agak menebal. Masih terfikir perkataan Aying tadi. Aku berjalan ke sudut teras sambil melihat rumah Aying. Siapa tahu dia akan keluar rumah. Tapi tampaknya rumah itu masih tertutup rapat. Aku berniat untuk menunggu Aying dengan duduk di kursi rotan tua di beranda depan rumah. Namun belum juga pantatku menyentuh kursi. Tiba-tiba ada cahaya kuning kemerahan terpancar terang melewati atap rumahku. Sangat terang sekali. Seketika itu juga aku loncat dari teras panggung rumah untuk mencari tahu cahaya apa yang tadi melintas itu. Namun cahaya itu seolah lenyap begitu saja. Kulihat dari jauh Aying keluar dari rumahnya. Ying, sini, teriakku. Dengan santainya Aying berjalan menuju ke arahku. Sembari menunggu dia sampai, mataku nanar mencari kemana hilangnya cahaya terang tadi. Sesekali menengok ke arah Aying yang tak kunjung sampai. Namun bayangannya masih tampak jelas berjalan ke arahku.
Kualihkan pandanganku ke arah laut, berusaha mengalihkan rasa yang tak nyaman ini. Angin laut bergerak merangkak naik semakin dingin. Yang biasanya suara ombak terdengar bergemuruh, saat itu sangat sunyi. Hanya suara daun kelapa yang tertiup angin laut, seperti suara bersiul. Lirih menyayat hati. Entah, hanya perasaanku saja atau apa. Seketika aku merasakan bulu kuduku merinding. Tercium aroma amis yang sangat menyengat dari sebelah kananku. Aku pun menoleh dan seketika itu juga tubuhku kaku. Mataku terbelalak tak berkedip. Jantungku berdetak sangat kencang, seakan nafasku terhenti. Tubuhku mematung dengan mulut menganga. Tampak jelas di depanku yang hanya berjarak 5 meter. Sosok tubuh berbalut kain lusuh berwarna abu. Lekuk tubuhnya tak nampak, bahkan seperti tidak memiliki bahu. Namun, dari lubang tangan bajunya menyembul jari-jari panjang warna hitam. Mataku masih tak berkedip. Sosok itu berjalan menjauhiku. Terlihat langkah kakinya walau tertutup kain, sedangkan arah kepalanya berputar 180 derajat menghadapku. Dengan wajah tertutup rambut yang panjang, terlihat dagunya yang putih pucat menyembul saat rambut itu tersibak terkena angin pantai. Bau anyir itu menjadi sangat pekat menyentuh hidung, hingga rasanya ada yang berontak dari dalam perutku. Tiba-tiba ada yang menepuk bahuku 3 kali dari belakang, dan saat itu juga seakan darahku mengalir kembali. Aku menoleh ke arah tepukan itu. Terlihat jelas seorang berbaju putih dengan sorban hijau dan tongkat ulin di tangannya. Berwudulah, ucap sosok itu. Suara serak berat yang selalu aku rindukan itu terdengar. Belum sempat aku menjawabnya, sosok itu menghilang. Saat aku teringat Aying yang tampak jelas kulihat keluar dari rumahnya, tapi tidak juga kunjung datang. Leherku bergidik dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Entah berapa lama aku duduk di atas sajadah. Tubuhku bergetar hebat karena tangis yang kutahan. Tiba-tiba aku merasakan rindu yang sangat hebat. "Pak, Pak Dadang!" teriak suara Aying memanggilku sambil mengetuk pintu berkali-kali. Aku tidak langsung menjawab karena aku belum yakin itu suaranya. Suara itu pun menghilang. Tiba-tiba, pruk pruk pruk, aku terkejut mendengar suara jendela kamarku digedor-gedor. "Pak, Pak Dadang!" Suara Aying memanggilku lagi, dan akhirnya aku pun yakin kalau itu benar-benar suara Aying. "Iya, sebentar," jawabku. Aku buka pintu perlahan, dan tampak di atas laut bulan menampakkan lingkaran sempurna. Dari ujung muara terdengar lamat-lamat suara kentongan dari bambu dipukul bersahutan. "Pak, ayo kita ke rumah yang di ujung muara itu," ajak Aying. Mataku menatap kaki Aying, ingin memastikan kalau sosok yang ada di hadapanku memang benar manusia. Tok, 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 tek, tek, tek. Suara kentongan terdengar lagi saling bersahutan, berirama tanpa tempo yang jelas, membuyarkan semua tanya yang memenuhi otakku. Kami pun berjalan ke arah muara dengan melewati titian kayu. Aku mengikuti langkah Aying. Jalan itu agak gelap, karena tumbuhan bakau di sepanjang jalan itu sangat rimbun dan kami harus hati-hati. Sejak melewati jembatan kecil tadi, aku merasa ada yang mengikuti, tapi aku tak memperhatikannya meski kuduku merinding. Sepanjang jalan tak hentinya aku bersolawat, dan saat sampai di dekat rumah yang kami tuju, aku merasa ada angin yang berbeda, seperti ada yang melewatiku. Terdengar suara tangisan di antara suara-suara gaduh dari dalam rumah. Terlihat berbagai ekspresi wajah dari para warga saat keluar dari rumah itu. Ada yang terlihat pasrah, ada juga yang terlihat optimis, sementara di luar semakin banyak orang yang datang. Aku mencari Aying, tapi langkahku terhenti saat mataku menatap sosok besar hitam berada di bawah rumah panggung itu.
Sosok itu menyeringai marah, menunjukkan gigi taringnya yang panjang, melewati dagunya yang runcing. Tubuhnya dipenuhi bulu. Aku bergidik saat melihatnya dan memperhatikan sekelilingku, berusaha mencari siapa tahu ada orang lain yang juga melihat sosok itu. Ketika aku melihat ke bawah rumah lagi, sosok itu telah menghilang. Aku kembali mencari Aying di setiap kerumunan orang, namun tak menemukannya. Tercium aroma bawang putih di sela kibasan angin laut. Aku berniat untuk masuk ke dalam rumah. Baru saja langkahku menginjak anak tangga yang ketiga, dari dalam rumah terdengar suara tangis bayi dan orang semakin gaduh. Akhirnya ku urungkan niat untuk masuk ke rumah itu. Aku yang masih belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi kala itu, mencari-cari Aying yang telah meninggalkanku seorang diri. Kulihat arloji menunjukkan pukul 3 dini hari. Ketika aku menoleh ke arah belakang rumah, tampak cahaya yang sama seperti yang aku lihat di atas rumahku. Lalu bayangan itu terbang dari pohon ke pohon lain. Aku terpaku saat melihatnya, seperti tidak yakin dengan apa yang kulihat. "Kuyang! Kuyang!" teriak salah seorang yang berada di sampingku. Seketika, orang-orang yang tadi hanya duduk mengobrol sambil merokok, langsung berdiri dan menyebar. Mereka mengambil benda apa saja yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan senjata. Semua warga menjadi gaduh, dan wajah mereka terlihat khawatir. "Buruan!" teriak salah seorang yang juga melihat bayangan terbang di balik pepohonan bakau di pinggir tambak. Sebagian orang berlari mengejar dan berpencar sambil membunyikan kentongan. "Bunuh kuyang itu!" Teriakan demi teriakan saling menyahut, diiringi suara kentongan. Aku dan beberapa orang berlari, melewati jembatan kayu sambil mata kami mengikuti arah cahaya itu, yang terkadang tertutup dedaunan. Suara-suara teriakan itu sudah tidak ada, namun suara kentongan masih terdengar walau jarang. Sepertinya mereka kehilangan arah, karena cahaya itu lenyap di antara pepohonan pino. Nipah. Langkah kami terhenti di jalan setapak. Kami semua kehilangan jejak cahaya itu. Orang-orang saling menggerutu dengan bahasa daerah yang sama sekali aku tidak mengerti. Masing-masing dari mereka berputar mencari apa saja yang dicurigai. Aku pun sudah tak lagi memikirkan keberadaan Aying. Sayup dari kampung sebelah terdengar suara pengajian pertanda menjelang subuh. Kami pun berjalan menuju rumah masing-masing. Hidungku mencium aroma kopi. Dengan malas, aku buka mata perlahan. Prak, tasbihku jatuh. Rupanya aku tertidur setelah selesai menunaikan sholat subuh. Entah sudah jam berapa sekarang. Perutku sudah sangat perih. "Oh, Bapak sudah bangun? Maaf Pak, saya langsung masuk. Karena waktu saya panggil tidak ada jawaban," kata Aying. Dia membawakanku kopi khas daerah sini. Kemudian ia berjalan ke dapur. Saya lihat pintu sedikit terbuka. Saya khawatir ada apa-apa dengan Bapak. Tapi setelah saya lihat, Bapak sedang tertidur pulas. Lanjut Aying dari arah dapur. Aku bangun dan duduk di kursi dekat meja makan. Kemudian menyeruput kopi panas bikinan Aying. Dia memang sudah biasa keluar masuk rumah dinasku. Jika dilihatnya tak ada makanan, dia masak apa saja yang ada di dapur. Terkadang dia juga ikut makan atau tidur di rumahku tanpa ada rasa sungkan. Aroma mie dan telur dadar bikin perut langsung terasa kosong. "Pak, mau ikut melayat gak?" tanya Aying sambil menyuguhkan sepiring mie ke atas meja. "Siapa yang meninggal?" tanyaku mengernyitkan dahi. "Ibu yang tadi malam melahirkan itu tadi pagi meninggal. Kata orang karena pendarahan, tapi anehnya tidak ada darah yang tersisa, baik di tempat melahirkannya atau di kainnya," lanjut Aying sambil menyerahkan segelas air padaku. Cepat-cepat aku minum air. Tenggorokanku serasa kering dan perutku tiba-tiba kenyang. 1000 pertanyaan ada di otakku, tapi tak satu pun yang aku lontarkan.
Aku masih berpikir dan menerka-nerka kejadian demi kejadian yang sama sekali tidak aku mengerti. Terlalu banyak yang aku khawatirkan karena aku masih orang baru di kampung ini. Aku ikut, Ying, tapi aku mandi dulu, kataku sambil bangkit dari tempat duduk. Kami berjalan melewati pantai yang kebetulan airnya sedang surut. Saat sampai di rumah almarhumah itu, sudah banyak orang yang berkumpul. "Gimana, Pak? Sehat?" tanya Pak Kepala Desa. Beliau mengulurkan tangannya kepadaku dan aku pun membalasnya. Wajahnya yang mirip dengan Reza Hetapi itu tersenyum getir. "Alhamdulillah, sehat, Pak," jawabku singkat. "Mari, Pak, kita ke sana," ajak Pak Kades. Aku pun mengikuti langkah lelaki paruh baya itu mendekati warga yang lain. Semua warga menyambutku dengan ramah. "Tolong malam ini sampai 40 malam ke depan dibikin jadwal untuk berjaga seperti biasa ya," kata Pak Kades memberi perintah. Tak lama ada lelaki tua berusia lebih 70 tahun yang keluar dari rumah. Sepertinya beliau adalah tetua adat, tapi bukan orang asli kampung sini. Lelaki tua itu berbadan kecil, memberi isyarat kalau jenazahnya siap diantarkan ke pemakaman. Warga pun langsung berkumpul. Keranda itu digotong beberapa orang menuruni tangga rumah panggung, dan prosesi adat untuk melepaskan almarhumah pun dimulai. Lagi-lagi aku tidak paham dengan bahasa yang disampaikan tetua adat. Asap dari minyak kayu yang dibakar itu beraromakan sangat tajam. Beberapa kali diputarkan mengelilingi orang yang mengangkat keranda itu. Mataku tiba-tiba menangkap sosok perempuan yang berbeda dengan yang lain. Perempuan itu berbaju putih dengan wajah pucat dan rambut tergerai panjang, tertutup selendang tipis berwarna putih. Wajah itu tampak sedih, pandangannya kosong. Telingaku seakan menuli. Aku tidak lagi mendengarkan dan memperhatikan runtutan proses pelepasan almarhumah. Hingga tiba-tiba, "Oe, oe!" terdengar suara tangis bayi mengagetkanku. Bahkan tampak semua orang terkejut dan hampir semua ibu-ibu menangis. Cup sayang," ucap ibu dari bayi itu yang berusaha untuk menenangkan, sembari menggoyang-goyangkan badan. Tapi tangisnya semakin melengking. Pak tua itu menghampiri dengan mulutnya yang komat-kamit membaca doa. Kemudian beliau meludah 3 kali ke samping kanan dan kiri, serta belakang wanita yang membawa bayi itu. Selanjutnya beliau mengambil sedikit air liurnya dan digosokkan ke dahi bayi itu. Dan akhirnya dengan mengusap wajah bayi tersebut, seketika bayi itu pun tenang. Aku masih mencari sosok wanita yang kulihat tadi dengan pandanganku, tapi tidak kutemukan. Upacara pelepasan sudah selesai. Kami pun berjalan ke arah pemakaman di bukit yang berada di tengah-tengah kampung, kecuali bayi dan beberapa keluarga almarhumah. Malam itu, malam ke-29 hari setelah ibu yang melahirkan itu meninggal. Sudah 2 kali aku ikut berjaga, dengan niat untuk berbaur dengan masyarakat kampung setempat. Ternyata tidak semua kematian penduduk kampung itu harus dijaga bergantian. Hanya jika yang meninggal itu wanita yang masih perawan, meninggal karena melahirkan, dan yang meninggal dalam keadaan hamil. Menurut cerita, dulu pernah terjadi kematian seorang gadis, di mana gadis itu saat menstruasi merasa badannya lemah. Setiap malam saat tidur seperti darahnya tersedot, wajahnya kian pucat dan selalu mengeluh pusing hingga akhirnya meninggal. Dan sehari sebelum meninggal, gadis itu bercerita kalau setiap malam di atas kamarnya itu ada sosok berambut panjang dengan gigi taringnya yang panjang, tidak memiliki badan dan hanya kepala saja. Sebagian wajahnya tertutup rambut, seperti takut dikenali wajahnya. Gadis itu tidak bisa bercerita dengan detail karena cahaya dalam kamar itu tidak terlalu terang. Tapi dia sempat melihat ada sesuatu yang basah menetes dari sudut bibirnya.
Tak lama lidahnya menjilat tetesan itu di lantai. Lidah berwarna merah darah yang panjang, terjulur dari atas dipan sampai ke lantai. Rasanya seperti mimpi, karena hampir tak melihat kejadian tersebut karena terlalu cepat. Keesokan harinya adiknya ribut karena melihat beberapa tetesan darah di tempat sosok bayangan hitam itu terlihat malam itu. Setiap pagi, keluarga gadis itu menengok ke makam untuk menyiramkan air doa setiap malam. Dan pada hari ketiga, keluarga gadis itu dibuat terkejut karena kuburannya terlihat seperti dibongkar. Tanah gundukan berlubang dan kayu nisannya sudah tidak tertancap lagi. Warga pun dibuat geger. Ditambah lagi, ada seorang nelayan yang bercerita. Dia ditemui gadis itu dan diminta untuk mengembalikan tali kepalanya. Nelayan itu seperti dibuat lupa kalau gadis itu telah tiada. Dan akhirnya, cerita akan berlanjut ke part yang selanjutnya. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Kuyang, bagian yang pertama ya gengs. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.